Halo teman Axel, kembali lagi dengan aku Afrizal. Kali ini masih dalam pembahasan kuis Axel TPB Fisika yang ke-12, di mana topik yang kita angkat adalah terkait dengan peristiwa interferensi. Nah, dikatakan di soal bahwasannya sebuah sumber cahaya monokromatik dengan panjang gelombang lambda dilewatkan pada 3 buah celah sempit. Jarak antara dua celah berdekatan adalah sejauh D. Kita diminta untuk menentukan berapa beda fase yang dapat menghasilkan interferensi sehingga interferensi yang terjadi nanti akan maksimum serta minimum. Nah, serta kita juga diminta untuk menentukan gambar dari pola interferensinya. Nah, pertama-tama karena sebuah sumber cahaya dilewatkan pada 3 buah celah sempit, maka kita bisa katakan kita sekarang mempunyai 3 gelombang cahaya. Nah, gelombang cahaya itu merupakan salah satu contoh gelombang elektromagnetik, di mana ketiga gelombang tersebut bisa kita gambarkan komponen dari medan listriknya. Jadi untuk gelombang pertama, misalkan kita tuliskan E0 sin dari omega T, seperti ini. Untuk gelombang kedua, kita tuliskan misalkan E0 sin dari omega T ditambah sebuah beda fasa. Habis itu untuk gelombang yang ketiga, nah seperti ini, itu bisa kita tuliskan sebagai E0 sin dari omega T ditambah 2 kali beda fasa. Nah, beda fasa pada gelombang kedua dan ketiga ini muncul sebab gelombang kedua dan gelombang ketiga ini menempuh panjang lintasan yang berbeda ketimbang yang ditempuh oleh gelombang satu. Jadi kalau misalkan kita mengamati peristiwa interferensi, maka biasanya kita punya sebuah celah atau 3 buah celah berarti seperti ini. Nah, jadi misalkan celah pertama, ini celah kedua, ini celah ketiga. Lalu biasanya diletakkan sebuah layar. Nah, layarnya misalkan di sini. Nah, dikatakan misalkan kalau pada percobaan interferensi ya, jumlah atau jarak antara layar dengan celahnya tadi itu sejauh L. Nah, misalkan kita mengamati sebuah titik, sebut saja titik yang ada di sini misalkan, titik P. Nah, bagi gelombang satu yang keluar dari sumber S1, maka dia akan menempuh lintasan ke titik P mungkin sejauh ini. Nah, bagi gelombang yang kedua yang keluar dari S2, dia akan menempuh lintasan yang lebih jauh ya ketimbang gelombang yang dari S1. Nah, terus bagi gelombang yang bergerak atau keluar dari sumber 3, dari celah ketiga, dia akan menempuh lintasan yang paling jauh ke sebuah titik P. Nah, sehingga karena adanya perbedaan panjang lintasan yang ditempuh oleh masing-masing gelombang ini, yang pada awalnya gelombangnya kan sama ya, jadi ini pada awalnya adalah gelombang koheren, nah gitu ya, sesumber, jadi dia memang pada awalnya memiliki panjang gelombang yang sama. Nah, seperti ini, yang hijau pun sama. Nah, tapi gara-gara panjang lintasannya berbeda, nah maka hasil interferensi di sebuah titik P yang ada di layar ini akan bermacam-macam. Yang kita biasa kenali jenisnya dalam 2 jenis, yakni terang dan gelap, atau interferensi konstruktif dan interferensi destruktif. Nah, kalau misalkan kita ingin mengetahui pada beda fase berapa aja sih bisa terjadi interferensi itu, pendekatan fasor bisa kita lakukan. Nah, fasor itu sendiri adalah fasa dan vektor. Nah, di mana kalau kita ingin menganalisis sebuah vektor yang mempunyai fasa seperti vektor medan listrik ini yang bergerak mengikuti fungsi sinusoidal pada persamaan gelombang, nah maka kita bisa menggunakan fasor. Nah, oke. Berarti untuk penggunaan fasor kita sekarang punya 3 vektor. Vektor E1, E2, E3. 3 anak panah. 3 anak panah ini akan kita susun agar resultan E-nya menjadi terbesar. Nah, susunan yang paling gampang dari 3 buah anak panah adalah kita jajarkan agar menghasilkan nilai maksimum. Contoh cara menjajarkannya gini. Misalkan E1 di sini, terus kemudian E2 di sebelah sini. Nah, gitu. Habis itu E3 di sebelah sini. Nah, gini. Jadi kita tumpuk. Nah, masing-masing kan besar amplitudenya sama. Jadi ini E0, nah ini E0, ini E0. Gini panjangnya ya. Berarti resultan dari komponen medan listriknya mulai dari ujung sampai ujungnya lagi, dari pangkal sampai ujung itu adalah sebesar 3E0. Nah, gitu. Nilai dari 3E0 ini menunjukkan intensitas yang paling besar. Nah, gitu karena
dia nilainya paling maksimum. Membuat penjumlahan 3 buah vektor paling maksimum adalah dengan cara mempertahankan agar beda fasanya itu 0. Nah, kalau kita lihat dari gambar berarti beda fasa 0 dan kelipatannya mampu menghasilkan interferensi maksimum. Nah, jadi kondisi maksimum ini dicapai ketika beda fasanya mulai dari 0. Terus kemudian plus minus 2pi radian gitu ya. Terus kemudian plus minus 4pi radian dan seterusnya. Nah, lantas bagaimana kita mendapati atau mencari fasor agar penjumlahan ketiga komponen tadi hasilnya bisa 0. Nah, gitu. Bagaimana caranya, Kak? Oke, kita bisa tinjau fasornya seperti ini. Nah, penjumlahan 3 buah anak panah biar jadi 0, gampang saja. Kita bentuk aja segitiga. Nah, gitu. Jadi misalkan maksudnya bentuk segitiga gimana, Kak? Oke, misalkan aku punya fasor E1 seperti ini. Nah, ke arah sebelah sini. Ini E1. Lalu kemudian biar aku bisa menghasilkan resultan 3 buah vektor itu 0, aku bikin aja E2 ke sini. Nah, gitu. Nah, jadi E2 ke arah sini. Ini berarti besar beda fasanya segini. Nah, ini besar beda fasanya. Habis itu, aku juga tinggal bikin nanti E3-nya ke sini. Nah, ini. Oke, nah jadi seperti ini. Terus bagaimana cara kita ngitung beda fasa? Gampang, tarik garis putus-putus, lalu kita ukur juga. Nah, ini beda fasanya. Nah, ini beda fasa. Terus bagi E3 ke E1 juga sama, beda fasanya seperti ini. Nah, gitu. Nah, ini akan menghasilkan resultan 0, ya kan? Cara mencari resultan itu pangkal dari vektor pertama ke ujung vektor terakhir. Nah, ini pangkal ke ujungnya, hasilnya 0. Nah, sehingga apa? Sehingga kita tahu ini memiliki panjang yang sama, masing-masing panjangnya adalah E0. Nah, karena masing-masing panjangnya E0, berarti ini segitiga sama sisi. Nah, sudut di sini pasti 60 derajat. Nah, karena di situ 60 derajat, kita punya garis lurus, sudut dalam garis lurus adalah 180 derajat. Nah, gitu. Berarti total atau garis yang kuning ini, beda fasenya, itu kita peroleh 180 derajat, tinggal dikurangi 60 derajat, atau sama dengan 120 derajat. Oh, berarti kelipatan 120 derajat, baik di putaran pertama, putaran kedua, putaran ketiga, karena kan sesungguhnya fasor itu berputar ya, dengan kecepatan omega, seperti ini. Nah, jadi kita bisa katakan di putaran-putaran tersebut nilainya akan selalu sama. Nah, terus kemudian untuk fasor yang berikutnya, kira-kira ada nggak sih fasor lain yang bisa menghasilkan nilai yang sama? Jawabannya ada. Nah, semisal kita punya konfigurasi fasor seperti ini. Oke, E1 misalkan ke arah sini, terus kemudian E2-nya misalkan ke arah sebelah sini. Nah, oke. Nah, tahu dari mana, Kak, seperti ini? Kita coba putar ya, dari E1 kita perpanjang, lalu kita putar sebesar beda fasa tertentu. Nah, seperti ini. Terus nanti ketemu E2-nya kan di sini. Nah, itu. Terus habis itu dari E2 kita putar lagi. Nah, jadinya di sini. Terus kita gambar garis lagi di sini. Nah, itu. Jadinya akan jadi E3 nih. Nah, oke, karena E1, E2, E3 juga membentuk 0. Nah, kita tahu nih, beda fasa yang ada di sini adalah sebesar 240 derajat. Oh, berarti beda fasa yang mampu menghasilkan kondisi minimum pada peristiwa interferensi 3 celah itu ada banyak. Ada 0. Nah, 0 tidak bisa ya, 120 derajat. 120 itu berarti 2pi per 3. Nah, itu berarti ini plus minus 2pi per 3. Terus habis itu berapa lagi? 240. 240 itu berarti 4pi per 3. Nah, itu plus minus 4pi per 3 dan seterusnya. Nah, jadi itu jawaban untuk pertanyaan yang pertama. Beda fase berapa saja agar interferensi yang terjadi itu maksimum dan minimum. Nah, sekarang bagaimana kita menyajikan pola intensitasnya? Nah, oleh karena peristiwa interferensi ini terjadi di 3 celah, nah maka akan ada bentuk terang selain terang primer yang muncul di sini. Nah, gitu.
Jadi seperti misalkan beda fase 180 derajat itu akan menghasilkan sebuah terang sekunder. Nah, sehingga pasti kita tahu bahwasanya pola interferensinya bisa digambarkan seperti ini. Nah, untuk menggambarkan pola interferensi, cara pertama adalah kita bikin dulu sebuah garis acuan untuk menentukan besar intensitas maksimumnya. Nah, semisal seperti ini. Lalu kemudian tinggal kita sesuaikan nih. Nah, jumlah atau persamaan yang menyatakan jumlah terang sekunder terhadap jumlah celah yang dilalui oleh gelombang cahaya adalah N-2. Jadi kalau jumlah celahnya 3, berarti setiap antar terang primer ada satu terang sekunder. Nah, berarti gambarnya mungkin gini. Nah, seperti ini. Oke, nah seperti ini. Oke, ini di sisi satunya, di sisi yang lainnya juga seperti ini. Nah, gitu. Jadi manakah yang dikatakan sebagai terang sekunder? Ini. Nah, jadi nilai ini kita bilang sebagai terang sekunder. Nah, jadi nanti beda fasa, selain beda fasa yang kita miliki, menyebabkan ini adanya terang sekunder. Makanya, kalau kita mengamati pita atau rumbai gelap terang pada peristiwa interferensi pada N celah, di mana N-nya lebih besar dari 2, kita pasti akan menemukan suatu daerah di mana kalau kita katakan terang, itu tidak terlalu terang, tapi kalau kita katakan gelap, itu tidak gelap total. Nah, gitu. Jadi ini kita katakan seperti biasa terang pusat, terang ode pertama, terus terang ode kedua, dan seterusnya. Nah, jadi itu pembahasan kuis Axel TPB kali ini. Aku Afrizal pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.